Kali ini saya akan merangkum film yang dulu pernah booming pada tahun 2013 dengan bergenre film horor, yaitu The Conjuring. Film ini berdasarkan kisah nyata yang mengisahkan tentang keanehan-keanehan yang pernah terjadi pada satu keluarga yang baru pindah ke rumah baru mereka, yang terus menghantui satu keluarga tersebut di rumah barunya mereka itu. Bagaimana ceritanya? Langsung saja simak video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus upload video-video terbaru. Selamat menyaksikan. Awal film ini kita ditampakkan oleh dua orang perempuan dan satu pria yang sedang diwawancarai oleh si Ed dan Lorraine Warren, yang merupakan paranormal yang pekerjaan mereka biasanya mengusir hantu di rumah-rumah. Di sini kedua perempuan itu menyampaikan bahwa ada pernah keanehan yang terjadi di rumah mereka akibat ulah si boneka yang mereka namakan Annabelle. Seakan-akan bonekanya telah dirasuki oleh hantu dan menghantui kehidupan mereka. Tapi kejadian ini bukanlah inti dari filmnya, walaupun berkaitan dengan film The Conjuring ini sobat. Singkatnya ditampakkan si Ed dan Lorraine Warren sedang mengadakan seminar tentang paranormal, penampakan, tentang makhluk gaib, dan yang lain-lainnya. Tapi ketika ditanya oleh salah satu peserta seminar, mereka ini dipanggil apa? Mereka bilang kadang dipanggil demonologis. Sambil bercanda si Lorraine menjawab terkadang dipanggil juga dengan istilah dukun oleh sebagian orang. Waktu berlalu ditampakkan satu keluarga dengan 5 anaknya baru saja pindah ke rumah baru mereka. Tapi ketika semuanya masuk ke rumah, anjing mereka entah kenapa nggak mau masuk. Keanehan belum terjadi sampailah mereka main petak umpet yang sambil tepuk tangan. Dan saat dia menemukan kakaknya yang sedang bersembunyi, dia menjebol dinding papan yang ternyata ruang bawah tanah yang sudah lama ditutup. Sebelum tidur, ibunya melihat keanehan di jendela. Ternyata anjingnya menggonggong terus hingga suaminya datang dan memeluknya. Besok pagi entah kenapa tulang kering ibunya memar kebiruan, dan kemudian turun tangga mencari suaminya yang ternyata sedang berada di ruang bawah tanah yang angker tadi malam sobat. Anaknya yang paling kecil mulai mencari-cari Sadie, anjingnya yang hilang. Ketika Sadie ditemukan ternyata sudah tidak bernyawa. Keanehan mulai terjadi lagi saat salah satu anaknya lagi tidur. Tiba-tiba selimutnya ditarik. Dikira kakaknya yang bernama Nancy, ternyata bukan. Bapaknya yang lagi ketiduran di meja kerjanya tiba-tiba terbangun dan melihat pintu belakang terbuka. Jendela pun terbuka. Dan akhirnya anaknya yang paling tua datang dan melapor adiknya lagi jalan sambil tidur. Besoknya dia melihat punggung istrinya yang memar. Dan ketika mau berangkat kerja dia melihat burung yang tiba-tiba sekarat. Ibunya melihat anaknya lagi ngobrol sendiri. Ketika ditanya katanya lagi ngobrol sama si Rory. Ibunya bertanya siapa si Rory. Dia bilang Rory adalah teman barunya. Ibunya disuruh lihat si Rory di dalam mainannya. Tapi ibunya nggak lihat Rory sama sekali. Akhirnya ibunya diajak main petak umpet yang tiba-tiba ada yang tepuk tangan di dalam lemari. Dikira tangan anaknya, ternyata bukan. Keanehan berlanjut lagi ketika salah satu anaknya yang lagi tidur di malam hari diganggu oleh makhluk gaib lagi. Kali ini bukan selimutnya ditarik, tapi kakinya yang ditarik. Dia pun terbangun dan mulai ketakutan. Dilihat di bawah tempat tidurnya ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Ketika dia bangun dan melihat ada seorang di balik pintu yang Nancy, kakaknya pun bangun.
dan melihat ke balik pintu. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan nggak ada angin dan hujan, pintunya pun tertutup sendiri. Mereka pun mulai teriak hingga orang tuanya bangun melihat ke kamar mereka. Ternyata ketika ditanya oleh bapaknya, makhluk itu ingin keluarganya mati. Besok malamnya si ibu melihat di cermin tubuhnya mengalami memar yang sudah meluas di lengan dan di dadanya. Dan lagi sedang melipat-lipat kain, dia mendengar suara ketawa anak-anak. Dan dia melihat seisi rumah, anak-anaknya ternyata pada tidur semua. Hingga dia mendengar dan melihat foto-foto keluarga yang ada di dinding berjatuhan semuanya. Dia pun mendengar suara aneh di gudang dan mencoba untuk masuk ke bawah sambil ketakutan. Dengan menantang keanehan itu, ketika dia keluar, tiba-tiba pintu gudang itu tertutup sendiri dan memukul ibunya hingga jatuh ke bawah. Ketika di bawah, dia melihat tiba-tiba ada yang melempar bola dan lari ke atas sambil ketakutan. Lampu tiba-tiba pecah dan keadaan pun menjadi gelap gulita. Untungnya ada korek api yang ada di gudang dan dia pun menyalakannya. Saat menyalakannya, ada suara anak-anak yang mengajak main petak umpet sambil tepuk tangan. Ibunya sangat ketakutan dan ingin keluar dari gudang, tapi sayangnya gudangnya terkunci. Di kamar, anaknya yang terbangun karena adiknya mulai kumat lagi berjalan sambil nabrak-nabrak lemari. Dia pun membawa adiknya kembali tidur. Tapi penasaran dengan lemari tersebut, dia kemudian membukanya. Adiknya pun bangun dan sambil ketakutan melihat ke arah atas lemarinya. Ternyata ada sosok wanita berwajah seram sedang siap melompat ke arah mereka. Besoknya si Ed dan Lorraine Warren mengadakan seminar lagi. Ternyata si ibu ikut hadir dalam seminar tersebut. Dia melihat Ed dan Lorraine sangat meyakinkan untuk dalam hal pengusiran hantu. Selesai acara seminar itu, si ibu mendatangi Ed dan Lorraine dan meminta tolong untuk datang ke rumahnya dan melihat keadaan rumah yang dihantui. Mereka pun mau. Ketika sampai di rumah, si Lorraine sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh di rumahnya. Si ibu menceritakan keanehan yang terjadi di rumahnya. Dari bau aneh, ada suara mengetuk 3 kali, dan lemari yang aneh. Hingga sampailah di bawah tanah. Setelah diterawang, si Ed kemudian masuk ke sesi wawancara. Dan si Lorraine menginterogasi anaknya sambil melihat mainan si kecil. Dan ketika mainan itu berputar-putar, si Lorraine melihat sosok anak-anak yang seram memakai baju hitam. Si Lorraine pun keluar lanjut mengamati keadaan sekitar. Sambil ketakutan dia melihat ada kaki dekil yang menggantung di belakang si Ed, yang ternyata sosok wanita yang menggantung, yang katanya seorang penyihir yang pernah bunuh diri. Akhirnya si Ed dan Lorraine pamit pulang, sambil mengatakan kalau ingin membantu mereka dengan mengirim orang untuk menyelidiki rumahnya terlebih dahulu. Dan esoknya penyelidikan pun berlanjut. Sensor dipasang di setiap sudut rumah hingga malam pun tiba. Saat penyelidikan dimulai, suara aneh pun muncul, dan ternyata sumbernya dari pintu gudang bawah tanah. Si Ed dan Lorraine pun turun masuk ke bawah dan mencari makhluk gaib yang selama ini bikin rusuh. Lorraine sudah merasa gak enak badan. Mereka akhirnya naik ke atas, keluar dari ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, pintunya pun tertutup sendiri. Esoknya Lorraine ketika menjemur pakaian merasakan keanehan yang bersumber dari kamarnya si ibu. Ternyata si ibu lagi didatangi oleh si hantu yang berwajah seram. Ketika ditanya si Lorraine, ibunya mengatakan gak apa-apa. Malam pun berlanjut, keanehan pun mulai merajalela. Si Pak Polisi pun diserang oleh hantu pelayan. Anaknya si Cindy pun berjalan masuk ke kamar atas dan dilihat jejaknya menuju ke lemari tanpa sadar. Ketika masuk ternyata dia disembunyikan di belakang lemari. Akhirnya pun si Lorraine masuk ke dalam lemari itu dan dia menemukan tali yang dipakai si penyihir untuk bunuh diri. Ketika dia ingin keluar, Lorraine pun terjatuh ke bawah yang ternyata tembus ke ruang bawah tanah.
Ketika di bawah, Loren melihat sosok perempuan gendut yang berbaju kuning. Loren pun dikejutkan lagi dengan munculnya tiba-tiba kaki yang tergantung di situ. Dan akhirnya Loren pun keluar dan selamat. Tak cukup sampai di situ, rambut anaknya yang perempuan juga ditarik dan diseret ke sana kemari, hingga akhirnya berhasil ditangkap. Esoknya mereka semua pergi ke motel atau ke tempat penginapan untuk melarikan diri. Si Ed dan Loren pergi ke pastor untuk berdiskusi dan meminta solusi akan hal ini. Pastor pun ingin membantu. Kejadian aneh pun terjadi di rumah si Ed dan Loren. Anaknya yang bernama Judy mulai diganggu oleh hantu perempuan yang duduk di kursi. Ayah kelima anak tadi yang sampai di tempat penginapan mendapat laporan dari anak-anaknya bahwa ternyata ibunya telah pergi bersama salah satu anaknya entah kemana. Ed dan Loren bersama Pak Polisi pergi mencari ke rumah mereka, yang ternyata ibunya sudah kerasukan hantu. Ibunya ditarik oleh hantu dan diseret hingga ke bawah tanah. Mereka kemudian mengejarnya dan menguncinya dengan kain putih di kursi. Si Ed menyuruh si Loren pergi karena si Ed gak mau melakukan pengusiran setan jika ada si Loren, tapi si Loren tidak mau. Pengusiran setan pun berlanjut, sedangkan keadaan di luar rumah banyak burung-burung gagak yang berterbangan. Keadaan semakin klimaks, tiba-tiba ibunya yang kerasukan melayang di atas kursi dan berbalik di plafon dan akhirnya pun jatuh. Si iblis pun akhirnya bangkit dan sambil membawa gunting dia mengejar anaknya yang bungsu. Pada saat dia ingin menikam anaknya dengan gunting, si Loren pun memegang kepalanya sambil mengingatkan suasana saat di pantai. Akhirnya setannya pun kabur, ibunya pun sadar kembali. Semuanya keluar rumah dengan merasakan sinar matahari. Si ibu pun meminta maaf sama anaknya yang hampir dia bunuh. Anaknya memberikan kalung kepada si Loren untuk kenang-kenangan. Suasana pun kembali aman dan tentram. Itulah alur cerita film The Conjuring. Semoga sobat menikmati. Jangan lupa untuk subscribe.